Anda wibu, sekaligus juga orang Jawa, dan ada ingin konten yang berbeda? Well, saksikan Wibu Jawa hanya di channel Animanga Universal. Acara ini tuh apa ya? Nanti bahas soal preview dari Chainsaw Man yang sudah keluar. Kita akan bahas itu pas animenya tayang nanti. Ini tuh bakal jadi anime yang seperti apa? Apakah seperti yang diharapkan sekarang atau booming banget atau gimana? Prospeknya ke depan itu kayak gimana setelah melihat PV pertamanya ini? Dan intinya aku pengen tahu dari perspektif dua orang yang berbeda, dari manga reader sama non manga reader, melihat PV dari Chainsaw Man dan bagaimana anime Chainsaw Man ke depan kayak gimana gitu aja sih. Tapi kita sebelum ini lanjut acaranya, kita mau disclaimer dulu bahwa nggak boleh spoiler ya, untuk yang manga reader ya. Atau mungkin aku tanyain dulu yang non manga reader, batasan spoilernya itu di mana? Apakah nyebut nama atau sampai mana gitu? Biar yang kita ngomongnya juga enak. Apa yang mau dibatasi gitu? Maksudnya nama karakternya? Iya. Mungkin kalau nama karakter nggak masalah ya. Berarti kalau udah nyangkut plot cerita gitu ya? Iya. Bisa plot ceritanya. Oke sih. Apa sih kesannya setelah melihat PV pertama Chainsaw Man yang gimana ya, kayak udah PV pertama itu udah ditungguin banget kayak trailer Avengers gitu kan. Gimana? Tadi kayaknya Pak Opini yang sudah baca mangganya. Ya gimana ya? Senang sih lihat lihat video PV-nya itu yang bagus sekali. Cuma sayang saja sih sama fans yang astagfirullahaladzim di YouTube. Iya, aku pertama lihat itu pas di awal-awal acara itu kan streaming gitu kan ya. Lihat live chatnya itu kayak ya nggak karu-karuan. Tadi kesan-kesannya itu ya, baguskah atau apa yang dirasakan? Puaskah dengan animasi yang ada atau nanti harapannya lebih besar lagi atau gimana? Ya harapannya lebih besar lagi sih. Mungkin gaya animasinya beda dari yang saya inginkan. Yang di PV itu sesuai sama yang kamu ekspektasikan nggak atau gimana? Beda sih. Oh, Gua kira akan pakai lebih banyak CG daripada hand drawing. ternyata di PV kayak hand draw banget kayaknya. Tapi kalau kan di akhir kan ditunjukin chainsaw-nya itu kan gelut kan ya. Itu kayak itu 3D Pak. 3D CG lah. Jadi tetap pakai gitu soalnya kepalanya kan ribet banget itu Chainsaw Man. Jadi kalau mau 2D waduh agak susah. Ya itu sih sama desain karakternya. Saya kira lebih banyak lagi lebih outline garis-garis karakternya saya kira lebih tebal. Ternyata itu hampir tidak ada waktu lihat di review. Kalau pendapatku pribadi sih bagus-bagus saja sih ya, cuman nanti apakah animasi di PV-nya itu bisa dipertahankan sampai nanti TV-nya keluar, TV acaranya keluar atau gimana, kayak ada perubahan kayak Shingeki no Kyojin dulu kan yang PV-nya waduh booming banget, ternyata hasil animasinya berbeda jauh kan ya. Kita harapkan yang terbaik aja. Soalnya yang di PV kemarin itu kualitas animasinya itu kayak kalau kalian lihat openingnya Jujutsu Kaisen itu sama persis atau bahkan lebih dari itu. Dan misal kalau nanti Chainsaw Man menerapkan di seluruh adegannya kayak di PV ini, secara color palette atau animasinya itu luar biasa sih. Gimana tanggapannya Mas Zumbat sebagai non manga reader? Mungkin ada kesan atau gimana? Ya seperti Anda bilang Pak, jadi Chainsaw Man udah hampir seperti Jujutsu Kaisen ya dari grafiknya. Ini kalau semisal mempunyai kekuatan sendiri-sendiri ya, seperti Jujutsu kan itu punya kekuatan paku ada sendiri, terus kekuatan bayangan yang itu, nah iblis-iblis itu seperti Black Clover juga yang punya sihir sendiri-sendiri. Nah itu mungkin nanti akan naik. Jadi itu ya pikiran Mas Zumbat kalau nanti Chainsaw Man diadaptasi kayak nanti per karakternya itu ada kayak
kekuatan tersendiri gitu ya. Ya, Kalau ini kan Mas Jumat kan nggak baca mangganya nih. Iya. Kemungkinan ada nggak apa namanya kayak perkiraan atau bayangan nanti Chainsaw Man itu kayak gimana gitu secara plot ceritanya? seperti pembasmi monster gitu ya. Ya soalnya di PV-nya juga ada kayak monster-monster gitu kan. Ya memang sih kayak terlibat dalam pembasmian gitu sih nanti ya. Ada beberapa referensi dari Tokyo Ghoul dan banyak referensi juga dari komik-komik shonen lainnya gitu sih. Saya prediksi apa ya, ini musuhnya juga ini kayak membuat monster-monster, ada yang membuat monster-monster gitu. Oh, jadi ada satu karakter yang dia itu Seperti yang bosnya. membuat monster. Oh. Ya, Oke. udah itu aja. Jadi monsternya ini kayak diciptakan gitu ya, ada Iya. kayak orang menciptakan. Oke. bisa. Sepertinya oke, nanti dilihat dulu aja. Iya. Entah ini bakal menarik atau enggak, tapi ya kalau apa. Pak Akira Nura, monggo kalau ada tanggapan. Sebelumnya aku nggak tahu ini Pak Akira udah baca mangganya belum? Aku belum sih. Oke ya. Kalau lihat dari trailer cuma kayak pengenalan karakter, untuk melihat kesan gimana jadinya saya juga nggak bisa komen sih. Cuma Tapi yang saya tahu ya cuma Makima. Makima memang sangat populer. Tapi kan ini apa namanya Chainsaw Man kan secara officially genrenya shonen kan, dari komik penerbitnya Weekly Shonen Jump yang terkenal. Mereka juga menerbitkan komik-komik kayak Naruto, Bleach, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, yang apa namanya ya, yang shonen banget, yang kayak ya dalam tanda kutip family friendly bisa dibilang. Dan Chainsaw Man ini buat yang belum tahu adalah dia terbit di Weekly Shonen Jump, tapi apa ya, kayak melawan arus gitu loh. Banyak darah dan banyak adegan-adegan gore kayak gitu yang seperti kalian lihat di PV-nya itu. Nah, menurut Akira nih kayak gimana sih? Lazim gak sih shonen kayak gini gitu di zaman sekarang? Kalau shonen di zaman sekarang sih harusnya gak lazim, karena mulai dari manga apa gitu shonen udah berubah kayak apa tuh, darah dan lain-lain kayak kesensor atau hilang malah. Jadi kayak apa ya namanya, Chainsaw Man ini mulai menarik lagi, bukan menarik sih, lebih ke ya mencoba hal baru lah kayak di daerah Weekly. Iya lah, menurutku sih untuk shonen apalagi di Weekly Shonen Jump untuk yang sekarang itu, kalau lihat komiknya itu lebih banyak yang arah ke dark plot. Misal kayak Boku no Hero Academia yang mungkin bagi sebagian orang tahu juga Deku itu berubah jadi ya masih baik tapi penampilannya mengerikan. Terus Ya, ada juga Jujutsu Kaisen yang semakin dark banget plotnya. Terus aku nggak tahu Black Clover kayak gimana, tapi dari awal kan dari judulnya saja Black, dan katanya Boruto itu mau dijadiin gitu juga, jadi ada dark plot juga, tapi ya nggak tahu. Jadi kayaknya itu kayak sekarang jadi sebuah tren, dalam tanda kutip tren, buat mendongkrak nama atau biar popularitasnya itu naik juga, karena Chainsaw Man dulu kan juga apa namanya ya juga naik gitu karena aneh di antara banyaknya komik-komik shonen yang general. Tapi kalau dari PV animasi itu ya, jadi masih tetap kayak shonen-shonen biasa gitu ya Pak? Apa namanya Pak Akira? Kalau dari PV sih saya akui grafisnya terlalu bagus. Saya nggak tahu nantinya jadi gimana. Ya berharap aja, walaupun nggak sesuai PV, ya normal lah dalam kutip, kayak nggak, ya tahu sendirilah nafsu kayak gimana. Saya nggak mau lebih bahas dalam. Kalau Chainsaw Man memang bagus PV-nya, dan semoga nanti kalau di TV-nya tambah bagus lagi, atau ya setidaknya kayak Jujutsu Kaisen lah, atau ya yang normal. Kira-kira episodenya berapa nih? Atau cuman 12 kah atau gimana?
Kalau prediksiku 24, tapi nggak tahu juga. Kan biasanya manga-manga yang rame selalu di atas 12. Apalagi versi list kayak Nanatsu season 1 dan kawan-kawan dulu. Iya, 24. Gimana Pak opini yang sudah baca manganya 24, apakah kayaknya Kurang sih kalau 24. kurang ya? Kurang sih. 26 paling minimal menurut saya. Soalnya ini buat teman-teman yang belum baca manganya juga, Chainsaw Man ini komiknya meskipun Weekly Shonen Jump itu chapternya terbilang dikit banget, jadi volumenya juga masih beberapa gitu lah. Jadi ya sekitar itu, mungkin sekitar 24 kalau nggak 25 gitu aja sih. Tapi ya nggak tahu nanti kayak gimana adaptasinya. Mangganya sudah selesai. Mangganya sudah selesai, tapi ada konfirmasi nanti ada part 2 gitu. Jadi masih dilanjut. Karena laku. Kalau nggak laku ya nggak dilanjutin. Pak Reki aktif Pak? Ya, Oke. Baca komiknya Pak? sedikit. Atau enggak? Sedikit. Sampai mana? Tahu bacanya lompat-lompat gitu. Pertama itu sampai 30-an, baru habis itu kena yang ya spoiler. Iya. Penasaran enggak. buka, nggak usah dibahas lah itu. Soalnya komik Chainsaw Man itu kalau dibaca lompat-lompat juga aslinya juga nggak apa-apa sih, karena tipe komik yang kalimatnya atau dialognya itu ya sedikit, jadi kita langsung bisa baca itu secara cepat gitu, karena adegannya banyak yang tanpa skrip, jadi langsung fight gitu aja sih. Nah untuk yang PV anime ini Pak, udah nonton belum PV animenya? Sudah baru. Gimana? Barusan anjir. Gimana? Impresi pertama? Kayak gimana? Pertama wah ya, waktu itu langsung keinget mungkin Google waktu film pertama kali lihat, langsung kita tuh langsung kayak coba itu di PV-nya tuh langsung melihatkan ini loh yang akan kita tampilkan, ini loh yang akan kita jual, yaitu adegan aksinya, mungkin grafisnya, terus adegan pertarungannya. Ya, di PV-nya itu memang sih. Nanti aku bacakan sedikit soal komentarnya Mbak Roman, itu juga bagus. Tapi intinya adalah di PV ini itu yaitu jadi nampilin sneak peek dari Chainsaw Man itu sendiri, bagian apa yang menarik, dan itu bisa menarik fans yang belum baca mangganya untuk tertarik dengan seri ini, dan juga pemuas untuk orang yang baca mangganya gitu. Ini kayak benar-benar dipuasin dari awal, Denji, terus ada karakter Power, terus ada Makima juga, terus adegan-adegan fight di situ ditampilkan dengan bagus gitu loh di preview pertama ini. Kita nggak tahu preview kedua nanti kayak gimana, dan aku duganya yang preview pertama ini ada seiyunya, ternyata tidak ada, tapi ya gitu lah. Tapi untuk adaptasi kedepannya ini kayak gimana Pak menurutmu? Apakah penuh sensor atau gimana Pak? Atau 3D CG-nya penggunaannya gimana? Kalau penuh sensor, aku mungkin kayaknya enggak ya. Enggak ya. Tangan. Nah, terus kalau apa tadi? Penggunaan 3D CG Mungkin bakal banyak digunakan. ya seperti yang diprediksi oleh Ambi Sumbat. Kalau di sini banyak monster dan pertarungannya juga melibatkan skala yang cukup besar, jadi 3D CG memang perlu digunakan dan banyak digunakan gitu. Dan untuk gore, adegan gore, melihat track record MAPPA sebelumnya itu kayaknya ya emang nggak perlu disensor lagi, apalagi kita lihat previewnya itu yang di akhir, waduh, Chainsaw Man dalam tanda kutip menggila kan di situ. Nah, ini aku bacakan komentarnya dari Mbak Roman karena aku lihat juga bagus dia komentarnya, mungkin bisa didiskusikan oleh kita. Pertama ada good graphic, I don't know how to describe it,
entah karena art style manganya abstrak banget atau karena emang bagus. Menurut saya ini jauh di atas Jujutsu Kaisen yang bahkan sudah wow banget. Untuk rambut power yang Tatsuki Sensei bikin pelin-pelan, kadang pink, kadang blonde, tapi di anime ini ditekankan sebagai blonde. Saya prefer pink sih, tapi ya ditelain para tokoh yang mayoritas digambarkan full gigi taring maupun Tete Makima, semua bagus. Oke, pembawaan trailer ini bagi saya cukup menarik karena sama sekali tidak menjelaskan how to the plot will work atau yang biasanya menampilkan bagian awal cerita. Namun pihak produksi memilih mengambil bagian-bagian terbaik secara acak dari sumber manganya. Kesannya lebih sebagai suatu sneak peek suatu series yang sekadar menginformasikan bahwa ini anime gore yang melawan monster dengan R18 yang kemudian dibungkus dengan apik. Nampaknya meski seri ini sudah viral, mereka masih ingin membuat orang yang belum baca manganya mulai tertarik baca manganya. Jadi seperti itu. Ada tanggapan mungkin atau ada yang setuju, oh memang grafiknya bagus, atau dari rambut power nih. Soalnya kan kemarin juga agak rame rambut power. Ada yang bilang pink, ada yang bilang strawberry blonde. Kalian cocoknya yang mana? Gitu. Ya dari awal seharusnya sudah blonde sih, dari cover, color page. Tapi kalau di covernya itu yang mulai pink itu ya memang itu dari cover karena menyesuaikan backgroundnya juga, jadi rambutnya ikut pink gitu. Dari cahaya juga kelihatan pink. Oke, Yuda Chris, Pak Yuda masih on kah? Bisa open mic? Sebelumnya Yuda Chris ini salah satu teman saya di circle kampung lah bisa dibilang. Jadi monggo Pak Yuda. Jadi kalau opini aneh sih sama kayak yang dibacain sebelumnya. Kalau PV-nya ini itu menampilkan gimana ya, kayak plot-plot paling menarik, kayak scan-scan paling menarik. PV-nya itu cuman menampilkan beberapa scan yang epic. Terus di PV-nya ini juga nggak ngejelasin gimana bakal ceritanya ini disampaikan. Jadi menurut Ani sih ya memenuhi, bisa bikin orang yang lihat itu penasaran. Oke, iya sih. Ya, kayak gitu. Berarti di PV pertama nggak ngejelasin banget soal plotnya nanti kayak gimana, tapi sudah bikin menarik orang-orang yang belum baca Chainsaw Man sama orang yang sudah baca Chainsaw Man agar lebih tertarik gitu ya. Ya kayak gitu. Di sini aku mau sedikit bahas soal staff produksinya yang aku tadi bilang juga ini cukup bagus. Dari jajaran director atau sutradaranya itu adalah Ryo Nakayama. Dia pernah menghandle beberapa episode Fate Grand Order Babylonia dan juga iklan TV dari Fate Grand Order. Dan kalian bisa tahu sendiri kalau Fate Grand Order sama TV iklannya itu bagus banget secara animasi dan juga pengambilan gambarnya. Dia juga seorang kayak animator dari One Punch Man dan lebih sering terkenal di Black Clover. Terus ada screenplay atau yang nulis skripnya Hiroshi Seiko. Dia yang pernah nulis skrip untuk Attack on Titan sama Jujutsu Kaisen. Yang kemarin adaptasi Attack on Titan, meski dalam animasi cukup dinilai kurang, tapi adaptasi ceritanya udah bagus banget. Begitu pula dengan Jujutsu Kaisen yang di luar ekspektasi. Itu beneran bagus sih Jujutsu Kaisen. Terus desain karakter. Ini adalah desain karakter dari Mushoku Tensei yang namanya adalah Kazutaka Sugiyama. Terus action directornya Tatsuya Yoshihara. Ini sama kayak directornya tadi. Dia juga pegang animasi untuk Black Clover. Jadi lebih banyak menggunakan CG sama hand drawn-nya. Jadi nanti kita lihat saja apakah Chainsaw Man dengan gaya-gaya fighting ala Black Clover bisa menarik atau tidak. Devil Design, ya seperti yang dibilang sama Mas Umba tadi, mungkin ada monster di anime ini. Jadi yang desain monsternya itu adalah Kiyotaka Oshiyama. Dia juga yang mendesain monster di anime Devilman Crybaby. Ini juga hampir-hampir sama Devilman sama Chainsaw Man ini, kayak mengambil tema-tema
devil, monster kayak gitu. Jadi mungkin nanti di Chainsaw Man ini ada banyak monster, tentunya ada banyak monster dengan beberapa desain unik lainnya. Kita tidak tahu apakah Kiyotaka bisa menggambar sebagus mangakanya atau gimana, atau lebih bagus lagi, karena cukup challenging juga desain-desain monster di Chainsaw Man. Terus art director namanya Yusuke Takeda, dia yang memegang, kalau kalian lihat ada anime musim ini yang cukup bagus banget dari Wit Studio, ada Vivi. Dia juga yang megang Fate Grand Order, Great Pretender, opening Jujutsu Kaisen. Karena itu di PV-nya juga sama kayak opening Jujutsu Kaisen, karena orangnya juga sama yang ngerjain. Terus ada lagi iklan Hungry Days. Kalau kalian lihat iklan Hungry Days itu kayak pop mie, tapi itu sama One Piece, karakter-karakter One Piece itu ada iklannya kan. Itu kalau kalian tahu itu bagus banget, itu dia yang ngerjain juga. Sama ada color designer, ada Naomi Nakano. Dia sebelumnya pegang Sao Alicization sama PV-nya Hololive kalau nggak salah. PV-nya Hololive alternatif, yaitu dia yang megang juga color desainnya. Dan ini juga yang terakhir, ada musik atau komposernya yang bikin cukup heboh di beberapa kalangan pencintanya juga. Ada Kensuke Ushio. Nah, dia juga yang nggarap Devilman Crybaby. Terus kalau kalian tahu juga Koe no Katachi, ada Ping Pong The Animation sama Japan Sing 2020. Jadi terkesan kayak musik-musik simple tapi menghayati banget, vibe-nya itu dapat banget. Saya juga kaget sih, ini Kensuke Ushio yang sebelumnya terkenal sama genre-genre yang bisa dibilang school genre atau genre yang ringan, mengadaptasi kayak Chainsaw Man yang brutal banget tuh. Ya kita nggak tahu. Tapi ya kalau saya pribadi yang sudah baca manganya, memang di beberapa part itu ada momen-momen emosional, ada momen-momen yang benar-benar horror yang nanti mungkin bisa di up lagi sama musik-musiknya Kensuke Ushio yang ya bisa dibilang cukup creepy karena nambahin unsur-unsur yang hening kayak gitu. Aku sapa dulu Naskor yang baru hadir. Ini ya, namanya Aldi ya. Ya, jarang masuk AU. Bangsat. Ini udah baca manganya tuh Pak? Udah tamat Cuk. Lah kalau Pak Aldi kan udah baca komiknya nih. Setelah lihat PV-nya, terus nanti animenya itu bakal kayak gimana adaptasinya gitu? Kayak bakal itu kok ada adegan pantai itu kan gimana sih? Padahal cuman ya biasa kerjaan mapa seperti opening Jujutsu Kaisen. Fan service-nya Cuk, mantan gitu. Ya mumpung bagus kan ya dimasukin aja nih. Animasinya menurut Bapak gimana animasinya? Animasinya ya warnanya bagus lah kayak Jujutsu Kaisen. Ekspektasi saya ya kayak Jujutsu lah. Soalnya kan itu sudah top Marvel top gitu. Ekspektasi ya kayak Jujutsu aja lah. Enak ya. Mata tapi nggak enak di hati. Pas ya. Soal Seiyu Pak, ada gambaran kan kemarin PV pertamanya kan nggak nampilin Seiyunya, dan tapi ada banyak rumor juga kalau ini Seiyunya bakal yang ngisi nama-nama besar. Pertanyaan saya, uang Anda sebesar itukah? Sudah animasi bagus, Seiyu top tier. Gue malah berespektasi kalau pakai Seiyu baru lah biar debut. Iya sih bagus. Buat Maki enggak sih, harus sama si Rumioki sih. Oh Maki harus profesional, masa harus debut sih? Tadi aku mau bahas opening. Nah ini kayaknya cukup hal yang krusial. Apakah kalau kita lihat opening kayak Tokyo Ghoul, kayak anime serupa dengan Chainsaw Man yang mengangkat tema gore atau psychological, itu ada opening yang kadang yang screamo, kadang ada yang mellow banget. Nah
Ini untuk Chainsaw Man ini opening pertama ini kayak gimana? Bagusnya sih seperti Tokyo Ghoul yang ada lagu mellow dan screamingnya gitu. Menurutku sangat cocok sekali. Bayangin Chainsaw Man openingnya ngetrol. Itu pertama. Bayangin. Seperti apa tuh ngetronnya? Seperti Jujutsu Kaisen opening 1. Kayak Monogatari, Cuk. Oh, Wah, Aduh. namanya kore-kore. Bayangin komedi joget-joget. Bayangin aja. Itu malah bagus di edit iya. sih. Seperti ending 1 Jujutsu Kaisen. Kan Bisa. ngetrol. Bisa. Endingnya so hardcore. Kayak Sobase gitu. Betul. Ya, ini genrenya apa ya? Kalau komedi ya mungkin. Ada Ada komedi. Kalau ada komedinya komedi. ya mungkin. Chainsaw Man ini apa ya? Komedi ada, action ada, gore Oh, ada komedinya. Ya mungkin lah. psychological ada. Ini untuk sesi selanjutnya mungkin tak tampilin beberapa gambar, nanti mungkin bisa kalian komentarin lah. Ini beberapa gambar dari PV-nya. Kalau kita nobar langsung kan reaksi langsung kan udah. Selain kena copyright, kita sudah berkali-kali udah lihat ini berkali-kali, jadi ya mungkin bosen. Jadi ya langsung aja tak tampilin gambarnya, mungkin kalian bisa langsung kasih komentar. Bentar. Nah, Ini tuh kayak itu di endingnya Arc Bob Devil, lorong, terus ada tikus. ya kayaknya yang menuju akhir gitu ya. Soalnya di awal-awal nggak ada kayaknya. Terus dari sini bagus Pak, suasana heningnya itu dapat. Musiknya Musiknya. cuman ting tiba-tiba melo terus gendeng, itu yang bagus. Gambar selanjutnya yang menurutku cukup bagus. Di sini kan yang di awal-awal kan ini Denji kecil di sebuah lorong dan gelap. Kita nggak terlalu bisa menilai nanti pewarnaannya kayak gimana. Nah terus ada ini, dan ini bagus sih, gila keren. Langsung ting. Nah ini nanti adalah 3 karakter utama ya. Kalau misal di cerita-cerita shonen lain itu kayak Naruto, Sasuke sama Sakura. Kalau sekarang kan Jujutsu Kaisen itu kayak Yuji bersama ada Ya kayak gitu. sama lah. Ini memang di twist ternyata ada di komiknya, dan aku nggak sadar sih. Oh mungkin memang ada, karena aku juga agak lupa gimana. Ternyata memang ada, meskipun cuman beberapa gitu aja sih. Kok Benny ngomong pengen ke pantai ya ini Karena setahu saya Chainsaw Man tidak ada liburan-liburannya. Tidak ke ada. pantainya pas endingnya ke pantai tuh. Nah, wangi nggak? Aku dulu pertama baca Chainsaw Man itu ya memang fokusnya di Denji-nya, fokus di MC-nya dia sama Pochita sama Chainsaw-nya kayak gimana, dan belum masuk power. Jadi ya aku anggap mungkin ya cuman shonen biasa, dan masuknya power cukup mengubah Bentar. ya alurnya. To be honest, gue baca CSM itu nggak suka sama Denji, tapi gara-gara ada karakter sampingannya, Jadi ada proses gitu ya. ya development karakter utamanya bagus. Oke lanjut. Nah mungkin aku nggak tahu ini nanti spoiler apa enggak, tapi ya nggak apa-apa, soalnya kayaknya spoiler. Dan langsung sini aja. Nah, soalnya tadi itu cukup spoiler Pak. Ini karakter salah satu mentor, bisa dibilang mentornya, salah satu temennya Denji yang di tengah tadi yang rambutnya hitam. Nah, dia kayak gurunya gitu. Ya nanti ada Aki, Big Bro sih. Kakak besar. Aku jujur ini karakter yang cukup bagus nantinya. Cukup menarik untuk dilihat perkembangannya. Bagaimana motivasi dia, visi dia, kayak itu bagus banget sih.
gila keren. Kalau nggak salah ini ya arc pertama ya. Iya pertama-tama. Pertamanya. Ya pertama-tama. Nah ini namanya misi pertama yang barengan. Iya. Ini arc Iya. kedua. Ini gila banget ya anjir. Ya. Ini spoiler kita nggak usah. Tapi ini aduh Kamu di skip. chapter pertama. Ini 2 brengsek. Ini bisa dibilang villain pertama yang nongol. Tapi di PV-nya itu ya cuma nongol ini. Ya nanti apakah keterlibatan dia di cerita nanti kayak gimana ya nanti ditonton aja. Tapi yang ini salah satu karakter villain di cerita ini, Chainsaw Man awal-awal. Nah ini menuju akhir sih. Pintu wah. Tuh neraka anjir. Nah, ini chapter ini tadi pertama. yang belum tahu Pochita, ini yang Pochita yang dipeluk sama karakter utamanya Denji. Nanti dilihat sendirilah animenya kayak gimana, soalnya di previewnya nggak diperlihatkan secara detail juga hubungan Denji sama Pochita itu kayak gimana. Wah, ini epic moment. Ini pertama kita lihat sinematiknya udah kerasa banget Ya, ini hubungannya. ambil dari Dread Center. 2 lucu. Tahu nggak yang itu Dread 2 yang adegan Iya, tahu. eksekusinya ini ngambilnya. Di sini Makima ya, kalian pasti udah tahu lah. Kalau yang belum baca komiknya atau apa namanya, ini Makima, karakternya Makima. Dan belum baca aja Yang merah itu. Iya merah ini lah. Udah tahu lah belum baca kalian. aja udah tahu Bang. Apalagi yang baca. Karena terkenal kan. Lah ini yang paling favorit. Detail mata-mata memang terbaik. Ini aku sebelum preview Chainsaw Man keluar jam 3-an kalau nggak jam 5 kalau nggak salah. Oh, Itu enggak. paginya udah ada kayak gini-gini, udah kayak gambar gini. Tak kira ya cuman fan art gitu kan biasa. Ternyata sama dong. Iya, Sama sama. persis. Gue nungguin Mapastek itu sampai jam 7 nggak nongol-nongol. Pihak Mapanya itu menjaga rahasianya itu kayak apa kurang atau sengaja dilonggarin atau gimana, soalnya pagi ini udah klik gambar-gambarnya ini dan dalam resolusi yang bagus gitu. Aku nggak tahu itu mereka dapatnya dari mana. Editor editor manganya juga bahas ini waktu Mapa Stage. Dibilang kalau dapat kayak beginian jangan sebar. Malah disebar loh. Yo, Goblok. yo jelas disebar dong, karena nggak, maksudnya dari pihak Mapanya itu kok bisa sampai bocor gitu. Emang orang dalamnya gimana gitu. Paling itu kayak dulu kayak teman kantormu ada pengumuman besok libur, jangan disebar sebelum pengumuman resmi. Difoto, jadi status WA. Ya Di tahu lah. screenshot ini Pak, di screenshot ini jelas banget nanti di screenshot. Ini nanti cara MC-nya berubah jadi Chainsaw Man. Nah ini Oh ya, kalau kayak- kalian tahu apa namanya Fushiguro yang ada di Jujutsu Kaisen, ini kekuatannya Ya, mirip, hampir Cuk. sama. Ya kayak gitulah. Mirip banget kekuatannya sama tokohnya. Aku nggak terlalu ngikutin apa namanya komiknya Jujutsu Kaisen, nanti kayak Fushiguro karakternya kayak gimana. Cuman kalau di Bagus, ya kalau di komiknya ini Chainsaw Man yang karakter namanya siapa inilah lupa. Aki, Aki Iya, Aki itu wah itu gila sih anjir. Wah. Dia bilang, bisa jadi teman, bisa jadi mentor juga bagi apa namanya ya dua tadi, Power sama Denji. Jadi ya teman juga, mentor juga. Lanjut lah ini. Nah. Namanya Aki Toyosaki. keren Cok. Ini color palette-nya bagus banget ini, beneran deh. Beneran kayak opening Jujutsu Kaisen kalau kalian lihat juga, karena memang sama dan kayak jadi ciri khas kedepannya mungkin. Bentar, Jadi kayak gini. Wah. Ini Power. ada komentar apa kawangi? Ya, Pengambilan angle-nya itu loh. Ngepas. iya.
Nah, pas. Wow. Ini salah satu monster yang nantinya bakal dilawan sama MC-nya. Gak tahu ini monster apa. Kelelawar ya. Aku lihat di PV-nya juga kalau pas musuh-musuh kayak gini itu ya 3D pakai 3D gitu. Jadi ya mempermudah animasinya juga. Ini aku ini nggak tahu ini monster yang mana ini. Dari pewarnaan darahnya juga bagus sih. Kayak nggak nanggung-nanggung ngasih warna merahnya, benar-benar merah yang ngejreng banget. Nunjukin kalau ini tuh darah gitu. Nah ini terbaik. Skip. Ini pas kapan ya? Pas pertama mungkin atau gimana sih? Soalnya habis misi. Ya itulah pokoknya. Soalnya Denji sama Makima itu juga sering kontak. Nah ini untuk pertama kali adegan fight dari Chainsaw Man bisa terlihat sekali. Ini nggak tahu ini di mana. Misi pertama lah. Ini kalau kalian lihat gimana secara pewarnaannya juga, apakah sudah cocok atau kepalanya Chainsaw itu kayak CG ya? Iya memang, ini memang kayaknya semua ini. Tapi bajunya kayak pewarnanya kayak 2D gitu ya. Ya 2D. Ya mungkin nanti yang di 3D bagian-bagian gergajinya, bagian kepala, bagian gergaji, yang lainnya 2D atau mungkin bisa jadi semuanya itu 3D cuman menurut secara pewarnaan sama animasinya jadi nggak kelihatan banget. Aku pertama lihat komik Chainsaw Man ini juga cukup kagum sih sama desainnya karena benar-benar ini gila sih, kepalanya gergaji terus desainnya bagus banget kayak gitu. Ya. Ada taringnya. Iya kayak biru-biru barat Amerika gitu. Tapi Jepang. Ada kesan-kesan lagi Pak untuk anime kedepannya? Ini Chainsaw Man kayak gimana? Pesan Staffnya sehat. kalau nonton CSM gak usah masuk fandomnya. Udah gitu aja. Memang tidak direkomendasikan. Kalian nonton ya nonton aja, nggak usah menduliin fans-fansnya gitu, nggak usah terlalu Gasnya keras ya. Terlambat Iya. Pak, terlambat. Karena apa ya? Karena di setiap judul itu sedamai-damainya judul itu pasti ada yang oknum-oknum yang toksik gitu. Jadi ya daripada meributkan hal itu, mending kalian nikmatin tontonannya sama damai, secara damai aja. Apalagi judulnya shonen, hampir toxic. Terus Pak Opini, ada tanggapan atau kesan? Berharap saja di PV kedua ada Seiyu itu sih. Dan Seiyu Iya. Makima adalah Sawashiro Miyuki. Ada lagi selain mungkin Seiyu yang di PV 2 nanti kayak gimana? Mungkin kayaknya nanti di PV 2 nanti selain Seiyu mungkin ada opening, kayak cuplikan opening atau ending gitu. Jadi mungkin kita bisa menebak-nebak nanti apakah openingnya cukup banger atau mellow. Lebih metal. Iya, lebih punk rock. Wah, atau apalah itu. Ya. Hardcore. Pokoknya harus ada screamnya gitu. Kenapa nggak fair loading Las Vegas? Itu bisa. Tapi kan sekarang kayak kurang aktif itu. Iya sih. Atau Man with a Mission lagi, aduh. Siapa Kalau tahu. menurutku sih bisa saya ambil artis baru, artis yang sedang terkenal kayak Eva atau Zutomayo. Ya itu mungkin bisa. Mungkin Pak Yuda Chris ada tanggapan atau kesan-kesan kayak sebagai penutup acara ini juga, kesan-kesan untuk Chainsaw Man nanti kayak gimana? Ya overall buat PV pertamanya sih udah to the point ya. Bagi manga reader ditunjukin scan-scan yang epic-epic, dan untuk yang bukan manga reader ditunjukin scan-scan itu tapi membuat yang bukan manga reader itu jadi bingung ini apa ceritanya apa. Dan ada kayak pengenalan ceritanya kayak gimana. Jadi harapannya itu di PV 2-nya setidaknya ceritakan sedikit lah untuk yang bukan non manga reader agar lebih tertarik lagi. Iya. Mungkin diceritain lore Denji sama Pochita itu kayak gimana, atau ya mungkin sedikit world building dari Chainsaw Man sendiri. Kalau dari saya
ini PV yang bagus, ini benar-benar PV yang di luar dugaan, di luar ekspektasi. Ini kita nantikan, apalagi ini didukung sama staff-staffnya yang katanya expert banget di bidangnya masing-masing. Jadi saya lebih bisa percaya lagi bahwa nanti adaptasinya bakal sangat bagus seperti itu. Oke, gitu aja. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir. Ya semoga Chainsaw Man seperti apa yang kita harapkan bersama. Tidak seperti SNK. Waduh. SNK bagus. SNK bagus. Cuman BD-nya bagus. Nggak tahu ini BD-nya kayaknya bulan ini sih. Apakah ada perubahan? Emang bagus. Kita tutup sampai di sini. Selamat malam, selamat tidur. Bye. Bye. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Thank you. Nama itu Ames Turu.